Malam itu, udara dingin menembus dinding kamar sempit di sudut kota. Lampu redup menggantung di atas kepala, menemani seorang pria yang duduk termenung di lantai. Namanya Raka, 32 tahun. Dulu ia dikenal sebagai orang yang ceria, pekerja keras, dan selalu optimis. Tapi, malam itu, matanya kosong. Tangannya gemetar memegang ponsel, menatap angka di layar ATM yang seolah menertawakannya. Tuh, 23.000. Ia menatap layar lama sekali, berharap mungkin itu hanya kesalahan sistem. Tapi angka itu tetap tak berubah. Angka yang bahkan tak cukup untuk membeli susu anaknya besok pagi. Uang terakhirnya habis hanya dalam 15 menit. Raka baru saja membayar cicilan motor, listrik, dan sedikit uang sewa kontrakan yang sudah 2 bulan menunggak. Setelah itu, rekeningnya benar-benar kosong. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah rasa cemas. Cemas tentang besok, tentang apa yang akan dimakan anak dan istrinya. Dari luar kamar, terdengar suara kecil memanggil, "Pah, besok ada uang buat beli susu kan?" Suara lembut anaknya menusuk hatinya lebih dalam daripada pisau manapun. Raka terdiam. Ia ingin menjawab ada, tapi suaranya tercekat. Bagaimana ia bisa menjawab kalau bahkan uang untuk makan malam pun tak ada? Istrinya, Lila, masuk perlahan. Wajahnya pucat, tapi ia tersenyum kecil, mencoba menenangkan. "Sudah, istirahat dulu mas, besok pasti ada jalan." Raka menunduk. Ia tahu Lila mencoba kuat, tapi matanya tak bisa berbohong. Di balik senyum itu, ada rasa takut yang sama. Bukan takut miskin, tapi takut tak bisa bertahan hidup besok. Malam semakin larut. Raka memandangi dinding lembab yang mulai mengelupas. Ia teringat masa-masa dulu, ketika hidup terasa mudah. Waktu itu, ia bekerja di kantor besar, punya gaji tetap, bisa jajan di kafe tanpa berpikir 2 kali. Tapi pandemi datang, dan segalanya berubah. Ia kehilangan pekerjaan, tabungan habis untuk bertahan. Lalu datang utang, cicilan, dan hari-hari penuh tekanan. Kini, hidupnya seperti benang tipis. Siap putus kapan saja, ia menatap ponsel lagi. Ada pesan dari teman lamanya, mengajak bergabung kerja serabutan besok pagi di proyek bangunan. Upahnya kecil, tapi cukup untuk sekadar beli beras dan susu. Raka menarik napas panjang. Ia tahu, ini bukan soal harga diri lagi. Ini tentang bertahan hidup. Pagi pun datang. Dengan mata sembab dan tubuh letih, Raka berangkat ke proyek. Ia mengangkat semen, mencangkul tanah, dan menahan panas matahari yang membakar kulitnya. Tapi, di setiap keringat yang jatuh, ada secercah harapan kecil. Ia tahu, selama masih bisa bekerja, masih ada peluang untuk bertahan. Sore hari, ia pulang dengan uang Rp80.000 di tangan. Bukan jumlah besar, tapi cukup membuat mata anaknya berbinar. "Pa, susu!" teriak anaknya girang. Raka tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tetesan air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena hari ini, mereka masih bisa makan, dan itu sudah cukup. Malam itu, Raka menatap langit-langit rumahnya. Ia sadar, hidup bukan tentang seberapa banyak uang yang kita punya. Bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi tentang bagaimana kita tetap bertahan, meski dunia terasa berat, menekan dari segala arah. Kadang hidup bukan tentang mengejar kemewahan, tapi tentang memastikan besok kita masih bisa bertahan. Kalau kamu sedang berjuang hari ini, ingatlah, kamu tidak sendirian. Setiap tetes keringatmu berarti setiap langkah kecilmu adalah harapan.